semua, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam renungan online Happy Short Family. Dan di awal tahun baru ini kita masih bergelut dengan pandemi COVID-19 yang masih juga belum berakhir dan entah kapan berakhirnya. Pada pagi hari ini saya mau bagi tentang kesaksian saya di mana pada sekitar 11 Desember kalau nggak salah, pokoknya hari Jumat, saya ingat saya briefing dengan tim saya, dari mulai admin sampai dengan tim project semua, dan kita lakukan di ruangan saya. Memang pada saat briefing dan selama saya bekerja sejak COVID ini, saya selalu menggunakan berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya jaga jarak dan memakai masker yang paling utama. Kita briefing di dalam satu ruangan dan ternyata salah satu dari tim yang ada saat itu yang ikut briefing, setelah 1 minggu kemudian saya mendapatkan kabar bahwa dia positif COVID. Tepatnya 1 minggu kemudian di hari Jumat, saya ingat kalau nggak salah tanggal 18 Desember, di mana hari itu juga saya sudah berjanji untuk membantu rekaman untuk acara Natal kita. Pada saat saya tahu bahwa kira-kira itu, saya dapat info sekitar jam 4 sore, dan pada saat saya tahu bahwa itu dia itu positif, saya merasa sangat takut. Saya khawatir apakah saya kena atau tidak, karena pada saat saya cari tahu kira-kira dia tes itu di hari Selasa atau Rabu gitu, dan ternyata baru hari Jumat itu hasilnya keluar. Secara manusia saya takut, karena yang saya takutkan bukan diri saya sendiri, tapi yang saya takutkan adalah keluarga saya. Kenapa? Karena saya sudah berjanji esok harinya, hari Sabtu itu kita mau ada acara keluarga, mau ziarah. Nah, begitu saya dapat kabar bahwa salah satu orang yang ikut briefing dengan saya itu positif, saya langsung hubungi keluarga untuk membatalkan acara itu, kecuali saya bisa dapatkan hasil tes itu paling lambat, pokoknya besok pagi, istilahnya sebelum berangkat saya sudah harus dapat. Dan sore itu saya langsung pulang kerja, saya langsung ke rumah sakit. Dalam hal ini kebetulan di Cikarang, Siloam, dan saya harus tes hari itu juga, malam itu juga, dan saya minta hasilnya itu keluar malam itu juga, sehingga saya bisa tenang apakah besok jalan jadi atau tidak. Tapi yang pasti satu hal saya sudah batalkan adalah saya membantu untuk rekaman, karena saya pikir daripada beresiko kepada yang lain, lebih baik saya batalkan dulu. Walaupun saya berharap saat itu
saya juga negatif. Dan ternyata singkat cerita hasil tesnya itu memang negatif. Dan saya tetap sehat. Nah, tapi dalam hal ini saya mau bahas adalah soal rasa takut dan rasa khawatir yang saya hadapi, yang saya punya saat itu. Kita buka di Matius 6 ayat yang ke-25. Saya bacakan satu hal perikop tentang kekhawatiran. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang pada hari ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, dari ayat 25 sampai ayat 30 ini membahas sebenarnya satu perikop ini sampai dengan ayat ke-33. Tetapi saya bahas di ayat 25 sampai 30 ini. Dari apa yang sudah saya bacakan tadi, bahwa hal kekhawatiran sebenarnya tidak perlu ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan menganalogikan dengan burung dan bunga bakung. Kalau saya perhatikan memang di tempat saya bekerja, alang-alang saja, alang-alang, ilalang pada saat dia berbunga, terus kemudian diterpa angin, itu sangat indah. Memang itu luar biasa indah. Saya harus akui bahwa karya Tuhan itu selalu indah dan itu bagus sekali sebenarnya. Cuman kalau kita visualkan dengan kamera memang tidak terlalu kelihatan indahnya. Tetapi pada saat kita melihat langsung dengan mata kita, itu sangat indah. Jadi kalau mereka ada hari ini kemudian besok mungkin mereka sudah tidak ada, dan memang kenyataannya di tempat area saya bekerja bisa saja kalau pada musim panas itu terjadi kebakaran dan langsung dalam sekejap sekian luas itu akan hilang, terbakar. Kalau bunga alang-alang seperti itu saja sangat indah Tuhan pelihara, bagaimana mungkin dengan kita? Memang dalam hal ini analogi yang disampaikan sangat-sangat logik dan sangat-sangat rasional buat kita, karena seharusnya memang kita tidak khawatir karena masalah yang kita hadapi di dalam Filipi 4 ayat 13 kalau nggak salah. Setiap masalah yang kita hadapi itu pasti akan mampu kita tanggung. Nah, begitu juga dengan kekhawatiran kita sebenarnya. Taruhlah itu menjadi masalah kita, yakinlah bahwa masalah hal itu kita pasti akan mampu menanggungnya. Kembali pada saat kejadian itu, saya berusaha untuk tidak khawatir, tetapi logika dan pemikiran saya pada saat itu, saya juga merasa
sebagai manusia takut juga bahwa Tuhan, kalau saya positif, bagaimana dengan keluarga saya nantinya? Notabene saya mau ngajak papa mertua saya yang memang sudah sakit, kondisinya lemah. Bagaimana dengan beliau? Kalau sampai kita harus pergi satu mobil, dan otomatis kemungkinan terpapar kalau saya positif akan sangat besar. Tapi satu sisi memang untuk mencegah bahwa saya tidak terpapar, itu sudah saya lakukan, dan saya sudah berusaha untuk melakukan dengan semaksimal yang saya bisa. Saya setiap kali berangkat dari rumah, saya menggunakan masker. Selama bekerja saya menggunakan masker, dan pekerjaan saya juga relatif berada di luar ruangan, sehingga relatif lebih kecil resikonya dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja kantoran. Bukan berarti tidak ada resiko, tapi tetap saya pada saat di luar ruangan pun, setiap kali saya bertemu orang, setiap kali saya briefing di lapangan, di site, di lokasi pekerjaan di lapangan, saya tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Tetapi pada saat saya mendapat kabar bahwa salah satu tim saya yang ikut briefing di ruangan saya ternyata positif corona, saat itu benar saya sangat takut. Saya khawatir ini, khawatir itu, segala macam yang menyangkut keluarga saya. Nah, pada saat seperti itu kondisi kita akan sangat lemah. Saya merasakan sendiri begitu, itu baru orang lain yang berinteraksi dengan kita secara langsung yang positif, bukan kitanya yang kena, ya, yang positif. Seperti itu saja menimbulkan rasa khawatir yang lumayan. Bagaimana mungkin dengan orang yang sudah benar-benar positif? Pasti rasa khawatir itu, depresi itu akan ada. Tapi satu hal, saya tidak mau membahas ini terlalu jauh ke sana. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Bunga bakung aja Tuhan pelihara, Tuhan dandanin. Bahkan lebih indah dari rumput-rumput itu lebih indah dari pakaian Salomo. Siapa Salomo? Raja yang sangat kaya, dengan pakaiannya kalah indah. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, alang-alang itu bagus sekali, indah sekali. Kalau Tuhan sudah sedemikian detail memelihara burung dan alang-alang seperti itu, bagaimana dengan kita? Tuhan pasti akan lebih lagi menjaga kita, merawat kita, tanpa sesuatu yang, tanpa sekecil apapun yang terlewatkan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, termasuk saya, untuk sama-sama bahwa pandemi boleh ada, masalah boleh ada, tapi satu hal, jangan kita khawatir. Serahkan kekhawatiran kita, serahkan rasa takut kita, serahkan semua pikiran-pikiran negatif kita kepada Tuhan. Lewat Roh Kudus, Tuhan akan memberikan rasa ketenangan itu. Karena satu hal, tidak ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada kita yang kita tidak sanggup menanggungnya. Karena setiap hal, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita
pasti kita sanggup menanggungnya bersama Roh Kudus tentunya. Karena itu melalui renungan pagi ini saya ajak saudara semua untuk mari kita sama-sama tetap teguh, tetap yakin, dan serahkan semua kekhawatiran itu pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami belajar Tuhan untuk kami menanggalkan rasa khawatir kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami, setiap permasalahan yang kami hadapi, khususnya di pandemi ini, ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang memberkati kami, jaga kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam sehat senantiasa, dan jaga kesehatan. Shalom.